Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali. Di studio telah hadir tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Insinyur Lindawati Rusli MPD. Beliau adalah Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Nanyang Indonesia, atau sering kita dengar sebagai Sekolah Nanyang Tsehui, yang berdiri sejak tahun 2003. Selamat pagi Ibu Lindawati Rusli, apa kabarnya? Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik ya Bu ya? Sangat luar biasa. Nah, sahabat Tribuners, kalau ketemu Ibu Lindawati Rusli, kita semua akan bahagia karena senyumannya, karena selalu bahagia bagi kita semuanya. Nah, Sekolah Nanyang Tsehui ini berdiri sejak 2003 ya. Pada saat 2003 hanya ada kelas 1 dan 2 SD dengan jumlah murid 27 orang. Waktu itu terletak di Abdullah Lubis nomor 10. Nah, kemudian setelah 3 tahun kemudian berkembang sangat baik sekali. Akhirnya memiliki gedung baru, yaitu di Jalan Abdullah Lubis nomor 15. Tahun 2006, 2007 berkembang lagi, membuka sekolah taman kanak-kanak. Dan kemudian berkembang lagi 2008, 2009 itu membuka sekolah menengah pertama SMP. Dan 2011, 2012 membuka lagi sekolah untuk PAUD, dan kemudian 2013 2014 itu membuka sekolah SMA, sehingga lengkap lah dari PAUD sampai ke sekolah menengah atas. Luar biasa. Nah, ini menjadi sebuah perkembangan yang artinya setiap tahun itu mengalami perkembangan yang sangat bagus sekali ya. Dan saat ini kalau tidak salah sudah ada jumlah siswa 400 lebih ya. Benar, Ibu Lindawati ya. Benar, ya. Nah, ini yang menarik adalah ada moto sekolah, yaitu the end of education is character. Nah, sebelum di sana, Ibu Lindawati mohon dijelaskan visi dan misi dari Sekolah Nanyang Tsehui ini seperti apa? Silakan Ibu Lindawati. Oke, terima kasih Pak. Saya mulai dengan visi sekolah. Visi sekolah itu adalah keunggulan, budi pekerti, dan prestasi. Jadi kita menilai seorang anak itu bukan hanya dari prestasi sekolahnya, tetapi harus ada keunggulan budi pekertinya. Sehingga maka kita ada moto the end of education is character. Jadi kita ini kan semuanya sudah sama-sama pernah mengalami suatu proses menjadi murid. Kita setelah dewasa, kita tidak pernah ditanya waktu sekolah nilai kamu kimia berapa, nilai kamu sekolah pada saat itu misalnya bahasa Indonesia nilainya berapa, nggak pernah ditanya. Tetapi kita itu dinilai bagaimana karakter kita pada saat kita sudah di universitas masyarakat. Sehingga kita mengambil moto bahwa nilai akademi itu tidak begitu penting dibandingkan dengan karakter yang kita miliki. Luar biasa. Jadi fondasi dari pendidikan di Sekolah Nanyang Tsehui ini adalah pertama sekali adalah karakter ya. Karena karakter, seperti ada seorang pakar karakter yang luar biasa, beliau adalah PhD penelitian di karakter, bahwa karakter akan membawa kita ke jenjang dan karir-karir yang sangat tinggi berikutnya. Pendidikan hanya membuat kita akan lulus di sebuah penerimaan ya, tapi karakter membuat kita stay on the top itu untuk jangka waktu yang lama. Betul. Ya. Nah, Bu Lindawati, ini kalau karakter itu menciptakan generasi dengan keyakinan yang kuat sehingga mereka memiliki jati diri. Jati diri seperti apa yang dikuatkan kepada seluruh siswa-siswa di Sekolah Nanyang Tsehui ini? Sebenarnya kita ada satu goal yang harus kita capai, adalah kita bisa membuat murid, kalau dia membuat suatu kesalahan, dia akan merasa sangat menyesal sekali. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi kepada orang tua pun kita katakan, anak di dalam perkembangannya buat salah tidak apa-apa, karena itu adalah suatu proses pengembangan dirinya.
Tetapi yang kita perlukan adalah jika anak sudah merasa bersalah sekali dan dia tahu, nah itulah yang satu nilai yang harus kita tanamkan kepada semua anak. Dan itu tujuannya supaya anak-anak itu memiliki integritas ya, dapat Betul. dipercaya, kalau salah ya salah, kalau benar ya dilanjutkan ya. Benar. Nah, supaya mereka memiliki keyakinan kalau salah itu bukannya minder, tapi bagaimana dia memperbaiki diri itu bagaimana ya, Bu Lindawati? Kita harus mulai dari kita tanyakan who are you. Anak-anak itu kita sebenarnya mau nanyakan, kamu itu siapa, supaya dia dapat realisasi diri. Dia itu adalah misalnya ya anak dari kedua orang tuanya. Dia adalah cucu dari akong amanya. Dia adalah adik dari saudaranya. Dia adalah keponakan dari tante-tantenya. Nah, sudah tentu dengan jenjang begitu kan ada koridor-koridor yang dia tidak boleh melanggar. Ya, misalnya dia terhadap orang tuanya bagaimana, terhadap akong amanya ya, kakek neneknya bagaimana, tantenya itu bagaimana. Jadi itu semua harus kita ajarin dari mereka muda. Jadi bukan, apalagi sekarang ya, anak-anak sekarang tuh sudah mau seenak-enaknya saja. Ketemu pas moodnya baik mau sapa, pas moodnya nggak baik ya nggak mau sapa. Jadi itulah hal yang kelihatan kecil tetapi itu sangat mendasar. Dan itu terjadi loh Bu Lindawati di dunia pekerjaan. Seperti contoh ada di beberapa lingkungan pekerjaan, kemudian bos lewat pun nggak disapa. Benar. Kemudian tetapi pekerjaannya sangat bagus sekali. Benar. Speed, teknologi, kecerdasan. Karena mereka kan seakan-akan itu belajar dari teknologi. Benar, native dari betul. lahir SD sampai SMA mereka udah mengenal teknologi, sehingga teknologi ini membuat mereka berkurang terhadap interaksi. Benar. Nah ini bagaimana Ibu melihat seperti apa? Karena bagaimana tantangannya kan teknologi ya. Benar. Dihadapkan pada gadget, sehingga gadget itu membuat secara tidak langsung itu memberikan pemikiran-pemikiran subconscious yang selalu ditumbuh kembangkan, sehingga nilai-nilai daripada ini berkurang. Terlupakan. Dan inilah yang menjadi keunggulan dari sekolah Nanyang ya. Benar. Luar biasa sahabat Tribuners, dan ini sangat penting sekali. Gak mungkin kita membuat generasi kita di kemudian hari adalah generasi robot yang tidak memiliki sense of human. Benar. Ya, tetapi bagaimana ditumbuh kembangkan teknologi boleh berkembang, tetapi kemanusiaan, nilai-nilai manusia itu harus ditumbuh kembangkan. Karena bagaimanapun manusia itu memiliki hati ya. Benar. Hati dan value lah, nilai ya. Ya, that's why itu menjadi karakter menjadi sangat penting di sekolah Nanyang Tsehui ini ya. Benar. Nah ini untuk menyiapkan masa depan ini Bu Lindawati, itu bukan hanya menyiapkan masa depan, tetapi juga untuk sebuah kehidupan. Ini maknanya seperti apa? Maknanya begini loh. Kita ini apalagi lah ya, boleh kita to the point aja, yang turunan Tionghoa ini selalu dari generasi ke generasi. Begitu besar kamu harus bisa cari duit sebanyak-banyaknya. Itu yang kita selalu mendengarkan ya. Tapi sebenarnya duit banyak pun tidak menentukan suatu kebahagiaan bagi orangnya. Ya, kita boleh ambil contoh yang misalnya ya bintang film, kekurangan material apa yang dia tidak ada, tapi toh dia tidak bisa tahan dengan ketekanan hidupnya dan mereka mencari shortcut, dan kita bisa lihat beberapa orang yang bunuh diri. Jadi kami melihat itu bahwa bukan cari uang itu yang penting, tetapi kebahagiaan dirinya si anak, bagaimana anak itu bisa merasa bersyukur sehingga dia bisa menjadi satu pedoman di dalam kehidupannya dan membuat anak-anak tersebut menjadi lebih kuat ya, untuk produktif, kemudian tahan terhadap tekanan hidup, dan bahkan bisa berkontribusi lebih baik lagi ya. Benar. Hidup itu harus ada manfaatnya ya. Benar. Jadi bukan hanya di sisi
sepanjang saya bisa cari duit, saya sudah hebat. Itulah kira-kira. Dan selain di pendidikan seperti pelajaran umum pada yang ada di sekolah-sekolah, Ya. di Nanyang Tsehui ini juga ada beragam kecakapan hidup ya. Benar. Kenapa ini sangat penting sekali? Sekarang ini ya Pak, kalau kita mau lihat apapun yang kita mau bertanya, itu Mbah Google itu sudah bisa menjawab ya. Tapi kalau kecakapan hidup, prosesnya itu harus kita jalanin. Sehingga di sekolah Nanyang kita CCA ya, itu ekstrakurikulernya banyak. Karena sebenarnya cuma mau memberi satu pengalaman, saya sudah pernah menjalankan proses ini. Sekarang ini orang yang menghargai proses itu juga sangat kurang dengan gadget ya. Dulu misalnya contoh, kita mau makan Indomie misalnya, kita masih bisa beli, masak, kemudian kita nikmatin. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, Gojek aja sebentar 30 menit barangnya sudah sampai. Makan-makan pun sudah selesai. Jadi memang menghargai proses itu sangat penting sekali. Kesabaran, menunggu. Dan itu kalau ketidaksabaran itu efeknya bisa fatal juga ya. Sangat karena fatal. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu tanpa prosesnya, Betul. maka hasilnya akan tidak baik, bahkan menjurus kepada hal-hal yang negatif ya. Seperti kita lihat banyak yang keinginan sehingga yang ditunjukkan adalah emosi ya. Dan akhirnya berakibat fatal ya. Benar. Dan itu harus dimulai dari fondasi yang sangat kuat, yaitu menyiapkan karakter yang baik, yang bisa menerima, menghargai proses ke depannya. Benar sekali. Menurut Ibu, bagaimana ya? Ada yang mengatakan bahwa hidup ini untuk pengembangan human resource atau sumber daya manusia, atau sekarang disebut dengan human capital, itu ada segitiga. Karakter memang yang di atas, baru diimbangi dengan skill dan knowledge ya. Benar. Jadi banyak perusahaan di Indonesia juga, perusahaan-perusahaan yang besar itu, dia recruitment for character first ya. Iya benar. Pendidikan, bahkan ada beberapa yang memiliki pendidikan yang luar biasa, cum laude, tapi emosi gak stabil juga. Oh ya. Tidak akan bertahan lama di sebuah teamwork ya. Sebenarnya tidak akan produktif ya. Benar. Ini yang menjadi fokus utama ya. Fokus utama. Jadi di sekolah Nanyang pada saat 2003 kita mulai mencetuskan bahwa sekolah Nanyang adalah yang mengutamakan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, dan kita sudah ada alatnya. Bagaimana kita mau mendidik, metodenya sudah ada. Contoh lah ya, misalnya setiap pagi anak-anak itu harus ada morning assembly, di mana di saat itu anak-anak harus bisa duduk diam. Itu gak mudah loh. Iya, memang gak mudah. Apalagi duduk diam. Dan kemudian biasa kan gadget dan ini kita lihat sendiri kadang-kadang gak sabaran ya. Bu Lindawati, sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit mau lihat, rasa ingin tahu apa yang ada informasi, atau apalagi WhatsApp dan sebagainya. Tangan ini seperti udah terprogram. Itu ini menarik sekali. Iya. Dan itu dilakukan setiap hari ya? Iya, kita setiap hari, setiap pagi, dari TK sampai SMA. Dan Ibu, apakah selama 20 tahun ini ya, luar biasa ya, sebagai ketua pembina yayasan, dan pernah sebagai kepala sekolah, pernah sebagai guru juga ya, yang melihat perkembangan ini sampai saat ini dengan jumlah siswa yang banyak, itu sungguh tidak mudah ya. Itu proses rangkaian kegiatan yang dilakukan, perbaikan secara terus-menerus. Yang paling murid-murid ini kan dari berbagai kalangan. Benar. Berbagai orang tua. Iya. Berbagai karakter. Dari keluarga yang beda-beda. Benar. Bagaimana? Saya cuma ngomong sama... Pasti kan di tengah jalan itu ada yang mungkin values-nya sama, dia akan bahagia. Benar. Values-nya beda, orang tua ini merasa ada yang tidak nyaman. Benar. Apalagi anak-anak. Ini bagaimana? Kalau saya selalu
pada saat mau penerimaan murid baru, kita Yeah. kan namanya ada sosialisasi dengan orang tua. Yeah. Saya akan bilang kepada orang tua bahwa anak ini adalah titipan Tuhan. Kita yang bertanggung jawab bagaimana ke depannya. Bagaimana si anak akan hidup di masanya pada saat itu. Kita nggak bisa mendidik anak dengan masanya kita sekarang. Jadi kita bertanggung jawab. Titipan Tuhan ini kita mau arahkan kemana. Dan kita meminta kepada orang tua, mari kita hand in hand. Mari kita bersama-sama untuk membuat anak ini menjadi lebih baik di masanya. Ya, Supaya dia bisa lebih sukses ke depannya, bukan hanya secara materi ya. benar. Karena materi itu akan membuat orang itu lupa semuanya. Benar. Karena yang dikejar itu adalah materi. Materi. Tapi kalau yang dikejar itu adalah karakter, sehingga Ya. value-values yang baik itu hidup bersama lingkungan, hidup bersama masyarakat, bermanfaat, maka itu impact-nya akan besar ya. Nah, sekali lagi Bu Lindawati, tantangannya itu pasti ada. Tantangan apa yang Ibu hadapi? Yang ya ini juga sebagai informasi mungkin pada Ya. orang tua murid, para orang-orang tua yang ingin anaknya sekolah di Nanyang, ini adalah sebuah biasa, tetapi yakin dan percayalah bahwa dengan melewati fase ini maka karakter daripada siswa, anak-anak, para orang tua itu akan menjadi kuat, sehingga value-values itu akan semakin baik ke depannya. Ini bagaimana? Yang biasa yang diceritakan kepada orang tua murid ini. Biasanya Ibu. kita kan begini. Orang tua murid itu juga punya obsesi sih kadang-kadang. Ya. Dia maunya anaknya bisa begini-begini, kemudian datang ke sekolah, kami tidak bisa memenuhi obsesinya, mereka kecewa ya. Tapi balik lagi saya akan bilang, kita punya misi itu sudah jelas. Anak itu harus mempunyai keunggulan budi pekerti. Jadi bisa saja orang tua juga mendapat pendidikannya dari generasi atasnya yang juga pada saat itu tidak dipengaruhi oleh gadget. Tapi kalau misalnya cara mendidik yang dari atas mau dibawa turun sekarang, mendidik anaknya yang notabene sudah tercemar dengan gadget, itu gak masuk lagi. Nah, jadi kita harus ngomong sama orang tua, mari kita hand in hand, kita menciptakan anaknya yang terbaik. Kalau memang mempercayakan kepada sekolah Nanyang, kita mempunyai alatnya. Jadi kuncinya adalah hand in hand dan memberi kepercayaan penuh kepada kita. Menarik ini, artinya pendidikan karakter itu adalah fondasi daripada sekolah Nanyang Sehui. Ya. Dan kemudian biasanya karakter kuat itu adalah orang yang memiliki jati diri yang bagus, dan Benar. dia tidak akan terpengaruhi oleh lingkungan dan sebagainya Benar. untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar ke depannya, yang Benar. produktif ke depannya. Dan biasanya pemimpin-pemimpin yang hebat juga memiliki karakter yang kuat ya, Bu Lindawati. Iya. Jadi mereka tahu akarnya mereka tuh di mana. Jadi kalau akarnya sudah, nilai-nilai akarnya itu sudah tancap ke dalam, apapun angin puting beliung kita Dia tetap katakan, akan konsisten. dia ya. tetap akan konsisten, dan kita mengharapkan murid kita juga begitu. Menarik. Program yang diajarkan oleh kepada siswa di Nanyang Sehui ini dalam pengantar bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa kombinasi ya? Kita ada 3 bahasa. 3 bahasa. Bahasa Ya. Indonesia tuh sudah pasti ada, Sudah pasti ya. bahasa Mandarin dan Mandarin. bahasa Inggris. Berapa persentase digunakan di Kita proses belajar mengajar ini? ya? Sama. Kita bagi 30% semua. Anak-anak itu pintar sekali. Ketemu guru yang bahasa Indonesia, dia bahasa Indonesia. Ketemu guru yang bahasa Mandarin, dia langsung bisa bahasa Mandarin. Demikian juga yang bahasa Inggris. Preparing mereka untuk go global ya. Ya, go global, benar. Karena bahasa Inggris kan dengan, kita sudah tahu bahwa Ya. itu adalah bahasa global, Ya, dan Indonesia sudah pasti ya, bahasa ibu kita, dan Ya. kemudian Mandarin ya. Karena Mandarin. kita lihat bahwa Asia itu beberapa negara Ya. seperti di China itu berkembang Ya. sangat, teknologi Ya. artificial intelligence, Ya. kemudian Benar. 5G, sekarang research ke 6G, itu semua Benar. berkembang sangat Benar. pesat sekali ya. Dan Ya. ketiga bahasa ini adalah sudah ada di kita. preparation untuk siswa itu bisa Siswa. go global ya. Iya, makanya Bapak,
kita di sekolah Nanyang tiap tahun itu kita ada namanya multi talent competition. Jadi semuanya ada dikompetisikan. Bahasa Indonesianya, baca puisi, kalau untuk kelas rendahan menulis indah. Ya. Jangan heran Bapak mungkin menulis Ya, indah sekarang di sekolah lain udah gak ada. Dan ini penting. Ya, Dan ini penting penting. ya. Dan ada benar. satu anak dari teman saya. Ya. Dia sangat pintar, Ya. tetapi karena tulisannya tidak indah, Ya. menjadikan dia harus take times untuk Oh. dapat menuju ke sebuah proses berikutnya di Oh. pekerjaan profesional. Waduh. Karena tulisannya, walaupun Wah. sekarang komputer, Word, Iya. Excel itu sudah banyak berkembang, tetapi ini Goresan juga, tangan. goresan tangan itu Benar. penting juga. Penting. Jadi kita ada multi Tulisan talent indah, ya. competition, bahasa Mandarinnya juga ada. Itu competition itu baik untuk akademi dan non akademi. Jadi pekerjaan tangan art and craft itu juga kita memberi perhatian. Kenapa? Karena dari art and craft itulah si murid bisa belajar seni, Dan kesabaran. kesabaran, dan Keindahan, berkesadaran. Iya. Berkesadaran juga ada Iya. di situ. Hmm. Dan itu adalah suatu proses juga. Iya. Mm-mm. Nah ini Bu Lindawati kan hal-hal ini kan nggak mudah ya. Apalagi kan berbagai ragam keluarga yang Oh iya, masuk. benar. Dan bisa saja kalau udah di kelas 2, 3, udah di pertengahan itu mungkin mereka udah terbiasa Benar. karakternya. Benar. Dan di awal itu pasti ada seperti ada shock value, shock ya, budaya, Iya, shock budaya. benar. Mungkin dia udah seperti ya di keluarga mungkin Kebiasaan. anak kesayangan, Iya. tiba-tiba harus rapi. Iya. Itu sempat ada yang seperti menyerah. Kita kadang-kadang kita mendidik orang tua melalui anaknya. Oh ya. Ini menarik ini. Jadi kan kita kasih tahu. Ya. Jadi nanti suatu hari anaknya yang ngomong ke orang Oh, tua. papa, mama nggak boleh begitu ya. Jadi menurut di sekolah harus begini-begini. Tapi kami juga sangat senang sekali. Orang tua yang dibisikin oleh anaknya untuk berubah, orang tuanya menginfokan pada kita, dan kita merasa kecapean kita menjalankan sekolah ini terpupus sudah. Artinya Terobati semua ya. terobati karena melalui anak orang tua bisa berubah. Di Tiba-tiba kita- ada nggak orang tua seperti tiba-tiba, oh terima kasih banyak loh Bu Lindawati. Oh itu ada. Ada ya? Ada. Tapi orang tua yang sebaliknya juga ada. Yang marah-marah juga ada ya. Ada. Ya hidup ini adalah pilihan ya. Pilihan Ibu ya, Tapi ya. by the end of the day karakter itu Ya, yang paling mencerminkan sebenarnya siapa Siapa diri kita kita. sebenarnya. Benar, dan benar. kemudian apa yang telah dibuat untuk masyarakat ini. Benar. Itu. Benar. Jadi Bu Lindawati, lulusan-lulusan dari sekolah Nanyang Sewu ini banyak kan kemana sekarang? Banyak kemana ya? Apakah ada beberapa murid itu ada yang datang lagi mampir ke Oh, ke iya. ke sekolah? Ke sekolah. Ya. Itu sih sudah gak bisa dipungkirin ya. Luar Jadi biasa ya. murid-murid kita yang sudah tamat saja, apa profesinya, kita undang dia sebagai guest speaker untuk adik-adiknya. Ya. Dan itu memang sudah terjadi. Hmm. Banyak sekali kita supaya mereka datang memberi motivasi kepada Ya. adik-adiknya. Ya. Dan mereka rata-rata mengatakan memang pada saat sekolah di Nanyang itu rasanya tanda kutip ya, Iya. kejengkelannya ada. Iya. Tapi begitu mereka keluar dari sekolah Nanyang, mereka sudah menginjak kehidupan universitas, mereka baru mengatakan sekolah Nanyang itu Bagus ya. is the best. Dan itu adalah fondasi ya. Dan fondasi. di dalam hidup bermasyarakat dimanapun kita berada, apakah itu dunia profesionalisme, akademisi, dan kemudian di dunia pekerjaan maupun bisnis ya. Orang pasti akan menghargai pebisnis yang memiliki karakter yang bagus. Apa yang dia ucapkan, itu yang dikerjakan, itu adalah salah satu partner yang baik ya mungkin ya. Benar. Dan membuat Integritas itu integritas yang tinggi ya. Benar. Dan ada sebuah kebahagiaan. Oh iya, saya ada satu kebahagiaan yang baru-baru ini saya Ibu dapat cerita ini. sedikit, Iya. sedikit. Karena ini nggak mudah ya. Orang mungkin di dalam masih proses 20 tahun itu
pasti ketidaknyamanan itu ada. Iya, pada saat itu dia Ya. merasakan rasanya. Masih belum merasakan manfaatnya di luar kan. Iya, benar-benar. Yang saya paling senang akhir-akhir ini adalah pembicaraan alumni anak-anak SMA yang sudah tamat. Di Yeah. dalam pembicaraan mereka mengatakan, satu hari kamu punya anak, anakmu mau disekolahkan di mana? Yeah. Dan mereka mengatakan kembali ke sekolah Nanyang. Wow, saya bilang ini Membuat luar terharu biasa. Iya, benar. Sampai terharu Iya, ya. jadi artinya mereka sudah tahu. Sudah Karakter tahu. itu sangat Iya, luar biasa sekali. benar. Dan ini sahabat Tribuners ya, memang saat ini teknologi berkembang sangat pesat sekali, di mana tidak tertutup kemungkinan itu informasi bisa datang dari mana saja. Oleh karena itu kita harus membekali anak-anak kita ya untuk hal-hal yang positif supaya benar-benar yang baik itu disaring, dan kemudian yang kurang baik itu sebaiknya dikesampingkan supaya dapat hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dilakukan secara terus-menerus ya. Inilah harapan bagi kita semua. Kalau karakter yang baik ditanamkan, Benar. kita yakin dan percaya ya bahwa orang baik ini akan semakin banyak. Iya, karena apa ya? Bukan istilah terjemah apa ya? Contagious ya. Contagious itu bahasa Indonesianya apa ya? Penularan Contagious ya. itu penularan ya. Jadi penularan hal-hal yang positif itu akan ya. semakin banyak. Iya, benar-benar. Vibrasi itu akan semakin Iya, banyak. benar-benar. Marilah kita ciptakan sahabat Tribuners vibrasi yang baik, Iya. yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai manusia, nilai-nilai kemanusiaan yang positif semakin baik, sehingga kita akan semakin bahagia ke depannya. Benar Ya. Pak. Nah, ini ada tradisi di sekolah Nanyang Sehui ini ya, di mana sangat mendukung visi dan misi. Ada human values seperti apa yang ditanamkan? Human values itu kita ada 5 dasarnya. Iya. Yaitu kalau di dalam bahasa Indonesianya ya, kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih tanpa kekerasan. Jadi kalau kita bisa megang 5 prinsip, 5 dasar ini, dan ini masih mempunyai sub value. Nah, itu kita sudah bisa aman dan bahagia. Jadi dasarnya itu ada 5. Ibu bisa ceritakan sedikit apa yang sudah diimplementasikan Oke. Secara sederhana lah, Sederhana aja karena ya. ini semua hal-hal yang baik, nilai-nilai yang kemanusiaan yang sangat universal, dan kalau diimplementasikan yakin dan percaya pasti akan kebahagiaan itu akan selain pendidikan, pasti ada sebuah kebahagiaan dari apa ya, kita sebagai manusia itu sangat luar biasa sekali ya. Iya, benar. Jadi kita katakan aja lah mengenai kebenaran ya. Kebenaran itu nanti ada kaitannya dengan kejujuran. Yeah. Jadi kita juga udah harus mengajarkan kepada si anak bahwa apa yang benar itu harus diucapkan. Kalau kejadiannya begitu harus benar-benar diucapkan. Nah, kadangkala contoh aja yang paling mudah ya. Yeah. Ya zaman dulu lah ya, kan masih ada pakai telepon di rumah gitu ya. Ditanya, mama ada, kepada pembantunya yang angkat. Nanti bilang, oh ya bilang aja mama nggak ada. Nah sebenarnya itu sudah memberi efek tidak ada kejujuran lagi. Iya. Nah, jadi itu sepele lah misalnya ya. Jadi kejujuran misalnya, kita kan misalnya bilang anak-anak harus masuk pagi jam berapa. Rupanya orang tuanya terlambat bangun. Nanti orang tuanya membuat alasan ban pecah lah, inilah dan itu. Itu kan Itu sebenarnya bukan, mengajarkan kepada anak-anaknya Makanya, untuk melakukan hal yang tidak jujur ya. Iya, Itu jadi tidak sepele. sebaiknya jangan dilakukan. Ya. Jangan, nggak apa-apa. Kita Perbaiki aja ya. Perbaiki aja. Kita pun nggak bisa apa-apa. Iya, memang iya. orang kan memang bisa. faktanya seperti itu. Iya, Ya. kalau memang kita kecapean, memang oversleep, terlambat, Iya, iya. bilang aja. Jangan membuat satu alasan yang akhirnya mempengaruhi, karena anak-anak itu gak ada filternya. Mereka Dia kan masuk melihat apa yang orang tua tuanya contohkan ya. benar. Kemudian ya kebajikan itu kita selalu mengajarin anak-anak jangan menyulitkan orang.
contohnya aja lah, janganlah buang sampah sembarangan. Oh, oke. Itu Karena- yang sederhana ya, iya, Ibu ya. Ya. Begitu kita buang sampah sembarangan, kita harus berpikir ada orang lain lagi datang untuk mengutip. Kan Dan kalau kasihan. tidak dikutip pasti akan dampak terhadap saluran air ya. Benar. Jadi kita yang sepele-sepele itu juga ya kita. Iya. Kemudian kita juga contoh lagi, salah satu kebajikan itu kalau makan Ya. piring itu harus bersih loh. Jangan adalah sisa-sisa butir-butir nasi. Kita harus menghargai kebaikan dari para petani. Jadi sangat sangat detail yang kecil-kecil ya, tapi ini akan berkembang sesuai dengan tingkatannya mereka nanti. Iya. Kemudian ada lagi kedamaian. Jadi kedamaian itu ya mereka bisa mempunyai rasa syukur. Kalau mereka tidak mempunyai rasa syukur, kedamaian itu tak akan datang kepada mereka. Jadi kita juga harus mengajarin anak-anak. Cuma ya itu, kadang-kadang orang tua belum waktunya pun sudah dikasih. Oh. Ya, oke. misalnya Mobil lah, gadget lah, mungkin ya, uang yang berlebihan lah iya, ya, sehingga benar. menganggap ini adalah semua menjadi mudah ya. Padahal Iya. itu kehidupan ini perlu proses ya, Iya. perlu menghargai ya. Kalau Iya. semua tidak ada tanpa kerja keras mungkin Iya. anggap biasa. Suatu Iya. ketika akhirnya itu menjadi hilang semuanya, baru udah terlambat. Iya, benar-benar. Itu yang di dalam values itu ada namanya mindful ya. Mindfulness, eating ya, di mindful dalam eating, ya, Nanyang Tsehui ya, itu ya. Nanyang Tsehui. Itu Jadi, dituntut untuk menghargai setiap proses ya. proses dan makannya berkesadaran. Karena kita melihat sekarang ini orang semua sudah terburu-buru, makan pun terburu-buru, apa yang dimakan juga sudah nggak disadarin. Ya. Jadi di kita tetap makannya balik lagi ke zaman dulu, kunyahlah 30 kali. Melatih kesabaran ya. Melatih kesabaran. Tapi ya. ini Bu Lindawati, sekarang kan zaman serba sangat cepat ya. Sangat cepat ya. Dimana kompetisi untuk mencari nafkah, kompetisi untuk mencari customer, mencari Iya. informasi. Ini sepertinya juga menjadi salah satu ya situasi yang harus kita hadapi. Kalau kita boleh cepat gak apa-apa, tapi kita sadarin kecepatan kita itu. Oke. Ha. Banyak yang tidak sadari ya. Ya sadarin, mau gini nih, kita sadarin aja nih nggak apa-apa. Ini ya saya sadarin, saya harus jalan sini, saya begini. Asal disadarin aja. Yang penting kan mindful ya. Ya. Kita fokus lah ya. Iya. Fokus saat ini ya, bukan yang masa yang sudah lalu, tapi Atau masa yang akan datang. bahkan ada yang mengatakan Kekhawatiran yang kekhawatiran bisa berlebihan ya. Iya. Malah bisa sakit. Iya benar. Jadi sahabat Tribuners, kalau mau sehat bahagia terus, Ya. ikutilah apa yang ada nilai-nilai pada Nanyang ya, kebahagiaan, Terima kasih. mindful ya. Jadi pastikan juga anak-anak dari sahabat Tribuners ya, sebelum disekolahkan ada kesempatan mau mencari sekolah, silakan mencari informasi dulu di sekolah Di Nanyang sekolah Tsehui. Nanyang, Ya, pendidikan benar. karakter ini sangat penting sekali. Nah, morning assembly seperti yang Ya. Ibu Lindawati Rusli sampaikan, morning assembly ini setiap pagi itu ya. Setiap pagi. Jadi kan banyak sekali iya. siswa. Iya, Bagaimana benar. memberikan seperti ada mereka diberikan kesempatan, ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang bisa public speaking. Iya. Itu seperti apa polanya sehingga manfaatnya morning assembly ini Ini menurut apa, ya? Ibu Lindawati ini apa? Iya. Morning assembly kita setiap hari mengalokasikan waktu 30 menit. Jadi mereka semua kita kumpulkan di dalam hall. Mereka duduknya di lantai. Dan itu sebelum Masuk ke kelas les masuk pertama. kelas, misalnya kan ada sekolah yang 7.30. 7.30. Ya. Ya, 7.30. jadi 7 sudah harus sampai. Jam Enggak, 7. sebelum 7.30 sudah harus sampai. Ah. 7.30 mereka harus ke hall kita. Oke. Hall kita di situ duduk. Paketnya adalah pertama kali setelah mereka kumpul, mereka harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai apa ya? Cinta tanah air Indonesia. Nah, Ya. karena banyak kita melihat di zamannya saya sekolah, Iya. Indonesia Raya saya sih masih hafal. Iya. Tapi setelah generasi selanjutnya
karena dinyanyikan cuma seminggu sekali ya, cuma hari Senin ya, upacara Iya. saja ya. Jadi ada yang agak lupa. Jadi Iya. di kita itu tetap harus ada Menjadi nyanyikan lagu wajib ya. lagu wajib. Iya. Kemudian Mars Nanyang, Iya. kemudian berdoa, Iya. kemudian kita memberikan value of the week, value of the month. Kita tiap hari ada value-nya. Oke. Jadi Itu nilai-nilai ya? nilai-nilai. Misalnya kita bilang kejujuran, Iya. ya, kejujuran terhadap diri sendiri, kejujuran terhadap teman, kejujuran terhadap orang tua, Iya. kejujuran terhadap guru. Dan itu selalu di-remind secara Di-remind. terus-menerus. Iya. Yang membawakan ini siapa ya, Ibu? Yang membawakan ini adalah si murid-murid. Oke. Ya, Yang murid-murid memimpin ada gurunya. ada gurunya ya. Murid-murid ini kita meminta mereka berpikir, oke, hari ini ada value of the week misalnya mengenai kejujuran, nanti mereka akan mencari quote, Oke. mereka cari sendiri, mereka pinter-pinter. Dari gadget itu, dari Google itu mereka bisa. Luar biasa. Dan Ya, bisa ya, Bu ya. dan bisa. Dan bisa, dan sudah tentu dibantu oleh guru lah ya, Iya, mana yang cocok itu Iya. ditayangkan. Jadi tiap hari itu ada value-nya yang harus tertanam di dalam pikiran mereka. Habis itu mereka harus bisa membuat suatu drama mengenai value atau menyanyi atau apa saja. Kita kasih mereka waktu, dan mereka di sekolah Nanyang kita bagi, tadi kan ada 5 dasar. Iya. Jadi 5 dasar ini kita bagikan menjadi house. Jadi house of kebajikan, Oke. kejujuran, kedamaian itu ada semua. Dan yang anggota di house itu adalah murid yang dari kelas 1 sampai kakak Kelas 12. kelas 12. Jadi house of truth misalnya, Semua harus komposisinya mesti ada adik-adik kelasnya. supaya saling Mengayomi, saling belajar. Iya. saling menginspirasi. Iya, jadi gak seperti yang dulu kita, saya kan cuma tahu, bahkan kita sesama kelas 12 pun, yang sebelah kelas kita pun sudah kurang kenal kan ya. Iya, betul. Jadi di kita nggak ada Iya, itu. iya. Jadi mereka itu harus berpikir, ini minggu House of Love misalnya yang bertugas, mereka harus berpikir mereka Bergantian lah ya ini. Iya, bergantian. Di 5 rumah ini ya. rumah ini. Bergantian, minggu ini sehingga benar-benar masuk deep di dalam pikiran dan kemudian jiwa mereka ya. Benar. Dan benar-benar diimplementasikan dari dasar ya. Iya. Dan Luar mereka biasa. harus bisa, misalnya mau nampil, mau bernyanyi, mau apa, silakan. Jadi di kita itu selain mereka kita kasih nilai, maksudnya value, mereka juga diminta untuk bisa pede naik ke atas pentas. Berarti Bisa rata-rata nyanyi. rata-rata sudah Iya. memiliki keberanian dan Iya. keyakinan yang kuat Iya. ya. Karena dia murid melihat, karena pada saat itu semua orang melihat, bukan kelasnya aja melihat. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau kita di profesional harus belajar lagi, bayar lagi, dan Bayar di lagi. di Nanyang Tsehu ini semua diberikan ya. Apalagi coba yang kurang ya. Hampir semua di pendidikan karakter diberikan bersamaan dengan pendidikan-pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetapi ditambah lagi karakter, maka ini akan menjadi sebuah terintegrasi yang sangat bagus sekali supaya memiliki values dan ketahanan yang kuat untuk memberikan nilai-nilai yang baik di kehidupan. Nah, ada satu yang menarik, Iya, Pak. Bibo Bell ya. Oh, Bibo, Wah, ini iya. saya Bibo itu coba ya. cari informasi tentang Bibo. Ini unik dan ini seperti apa ya? Apa ya? Maksudnya ya melatih kesabaran juga ya. Melatih kesabaran supaya kita tetap melatih kesehatan juga ya. Iya, benar. Jadi gini. Ini saya baru pertama Baru sekali tahu mendengar ya, ini. mendengar ya. Dan ini sangat unik sekali Unik nih, ya. Ibu. Ya. Bibo itu, B depan itu breath, I-nya itu breathe in, Ya. B kedua itu breath, O-nya itu out. Jadi Bibo itu artinya Ya. breath in dan breath out. Hmm. Jadi karena di sekolah kita itu menganut ajas mindfulness,
setiap ada kegiatan apapun, asalkan kita mendengarkan suara bel, kita harus pause, tarik nafas, buang nafas 3 kali. Jadi satu hari asal penggantian mata pelajaran, kan ting tong murid kita mau seaktif apapun, termasuk guru, staf dan segalanya, mesti diam sebentar. Bibo. Tujuannya apa? Stres, liris, dan dia bisa menghadapi prosesnya dengan lebih nyaman ya. Mendelay dia punya ketidaksabaran kalau kita mau katakan ya. Jadi dia sudah gitu, Ada yang cepat, bibo ada yang pula. Dia mau sebentar ya. marah, misalnya Ditahan. mau marah, Tertahan. tertahan. Gak jadi marah. Jadi ini akan menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Dan sangat bagus sekali. Ya, waktu COVID Iya. kan murid-murid gak boleh datang. Ya, ini bagaimana aplikasi dan prakteknya? Waktu Ibu. COVID, morning assembly tetap berjalan walaupun kita online. Caranya kita beli banyak perangkat. Oke. Jadi setiap guru membuat absensi muridnya. Ya, walaupun tidak semaksimal waktu Ya, mereka ya. datang, tapi kita gak boleh putus karena itu Seperti adalah apa teknologi dan perangkat yang ada pada Nanyang Tsehui ini waktu untuk menghadapi selama pandemi ini? pandemi Ibu. dia, Ya. kita berupaya lah ya, Google apa ya istilahnya? Google Workplace ya, Google Workplace Ya, dan saya ya, lihat waktu juga itu ada ya, benar. Kobits ya, Kobits ya, EduHub dan EduHub untuk Quintal juga ya. Ya, Quintal semua kita all out lah Dan demi. investasi itu kan luar biasa mahal itu, Ibu. Iya, makanya kadang-kadang orang tua bilang kan, anakku kan gak pergi ke sekolah, kenapa kok uang sekolahnya gak ada dikurangin? Iya, Tapi iya. padahal kan kita Teknologi, kita ya. alokasikan ya. Jadi mengenai Bibo ini lagi kembali, setiap ruangan kelas kita pasti ada belnya. Setiap bel Bel kecil itu. bel kecil ini tujuannya untuk Tujuannya anak-anak kan kadang-kadang ricu gitu Ya, kan. ya. Gurunya mengundang bel, teng itu. Semua harus diam. diingatkan. Dan itu sudah menjadi Dia harus budaya kita. menarik nafas Bel Begitu dia bel, diam, dia dia tarik tarik nafas, nafas, buang ya. nafas. supaya Iya, silent kembali ya. iya silent kembali. Jadi itu adalah senjata ampuh kita. Bagaimana kalau dulu kan guru mau Marah sampai ini ya, Iya, iya. keringnya, bawa rotan ya. Sekarang bukan Kita zaman lagi ya. enggak lagi. Kita Mereka akan diam. teringatkan kembali bahwa Ya, harus keep harus silent ya. balik lagi ke napas. Ya. Ya, dan napas ini sangat bagus sekali. Hmm. Ya, saya selalu, karena kita juga menjalankan mindfulness, ya saya bilang gampang saja. Mindfulness itu bisa menyembuhkan diri sendiri juga. Contoh lah ya Pak ya. Kita kalau di hutan itu kan banyak makhluk binatang-binatang, dan mereka kan juga bisa lah terluka kan. Bisa. Ya, wajar lah ya. Tapi kan nggak ada dokternya kan. Iya, kenapa bisa nggak ada waktu itu kita sekarang sudah ada dokter hewan, tapi di hutan mana ada ya? Nggak ada ya. Dan bisa sembuh ya? Tapi mereka bisa sembuh. Iya. Karena mereka bernapas. Pelatihan pernafasan. Iya. Satu lagi, kalau kita mau buat analoginya yang ini ya, kura-kura itu kan panjang Bisa umur ya. Ratusan tahun ya. Maksudnya kan, karena napasnya itu Pelan-pelan. pelan. Bandingkan dengan dogi ya, anjing kadang-kadang terlalu cepat-cepat kan, Ya, terlalu jadinya tergesa-gesa ya. tergesa-gesa. Dan kalau umur dogi itu kan 1:7 ya. Dia Iya, kalau iya. 1 tahun artinya dia sudah 7 tahun Betul, ya. betul, Jadi iya. maksudnya kenapa kita mau balik lagi ke breath ini, karena napas itu sangat luar biasa. Benar. Bisa penyembuhan, bisa mengurangi stres, bisa meningkatkan konsentrasi belajar, dan lain-lain. Dan itulah yang kembali ke alamnya juga ya. Kita Ya. belajar dari alam, belajar dari apa yang sudah berumur, makhluk hidup yang berumur panjang itu seperti Ya. apa ya. Ya. Melatihan pernafasan. Pernapasan. Dan ini menarik lagi adalah di Nanyang Tsehui ini ada the day of mindfulness Oh, ya. Itu iya. setiap 3 bulan sekali ya. Kalau murid kita
haruskan. Jadi mereka Berbeda dengan ritual Bibo, ini seperti beda apa? lagi. Beda lagi. Kalau yang 3 bulan sekali, pertama murid puasa handphone. Jadi selama setengah hari Itu memungkinkan di Nanyang. Oh ya, memungkinkan. Luar biasa. Salut ini saya. Memungkinkan. Sangat salut. Iya. Jadi nggak boleh pegang handphone selama setengah hari itu. Setengah hari ya. Jadi di situ ada kegiatannya adalah bernyanyi juga dengan berkesadaran. Iya. Makan berkesadaran itu sudah kita lakukan. Mengerjakan sesuatu dengan berkesadaran. Bahkan jalan juga berkesadaran. Jadi melatih kesabaran. Iya. Dengan kesadaran ini kita semakin menghargai ya bahwa kita masih diberikan yang Maha Kuasa itu bisa bernafas, bisa melakukan kegiatan-kegiatan, senantiasa bersyukur ya. Betul. Dengan bersyukur lebih sabar, lebih menikmati, lebih bahagia. Lebih bahagia, benar-benar. Lebih damai, lebih bahagia. Bisa menerima ya keadaannya. Iya, benar. Jadi murid-murid 3 bulan sekali. Ya. Jadi kalau saya melenceng sedikit out of topic. Kalau di Wihara Borobudur sebulan sekali. Oke. Latihannya sorry agak menyimpang pula. Iya. Nah ini sebuah bagaimana melatih dengan alam ya, bersama dengan alam supaya apa yang baik di alam ini kita jalankan ya, sehingga kebahagiaan itu akan semakin meningkat. Benar. Dan lebih bahagia ya. Lebih bahagia. Seperti Bu Lindawati senyum selalu ya. Terima kasih. Bu Lindawati, ini bagaimana pengalaman selama pandemi? Selama Pandemi, 2020 di Maret akhir itu kan kita menghadapi sesuatu yang ketidakpastian dan ketakutan yang luar biasa. Benar. Bagaimana menghadapi itu sampai selesai ya di akhir tahun 2022 selesai. Dari persiapan teknologi tadi sudah banyak ya, sudah ya. Banyak. Ada Google Workplace, Cobis, ya. EduHub, Quintal untuk mendukung proses belajar mengajar yang sebelumnya mungkin ada keterbatasan untuk mempelajari teknologi, apalagi yang sudah terbiasa dengan manual ya. Ini dipaksa sehingga ada sesuatu yang baru. Dan kemudian dari segi kesehatan dan sebagainya, bagaimana edukasi supaya siswa ini walaupun tidak di sekolah itu bisa bisa apa, dan ada vaksin juga ya Ibu ya? Ada. Jadi kami ya memang COVID ini bagi kami yang menjalankan sekolah ini terjadi yang boleh kita katakan learning loss ya. Learning loss itu karena seapapun kita membuat pelajaran online, itu konsentrasi anak tidak di situ. Di sini ada memang di depan gurunya ada dia, di sampingnya juga ada satu gadget untuk main game. Kita kan juga nggak bisa pantau ya. Bagaimana integriti kejujuran itu diterapkan? Betul. Jadi makanya pada saat COVID itu yang paling kasihan begini. Anak-anak TK ya pada saat itu kan naik kelas, nggak bisa datang. Terus begitu boleh selesai dia udah kelas 3. Jadi saya agak-agak bagaimana gitu. Melewati sebuah proses yang di luar biasanya. Iya, kelompatan. Karena kalau anak-anak itu kita bisa tahu ya mereka udah kebahagiaan itu ya, bagaimana step by step improvementnya. Iya, pada saat itu mereka ya itu mau-maunya gue lah ya kalau kita katakan ya. Jadi pada saat untung kita adalah vaksin, jadi kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kecamatan Medan Baru. Kita adakan vaksin bukan hanya untuk keluarga besar sekolah Nanyang aja, untuk orang tua, untuk tetangga, untuk siapa saja kita juga adakan berkali-kali kita adakan vaksin. Dengan begitu, apalagi kita paling senang mendengar Pak Jokowi mengatakan PPKM dicabut. Waduh, itu seperti apa orang keluar daripada seperti yang bebas gitu ya. Bebas. Jadi kita yang dari dunia pendidikan itu rasanya kasihan sekali kan. Anak-anak ini sudah learning loss, makanya pada saat itu PPKM sebelum dicabut kan masih ada anak-anak masih bolehnya separuh yang datang.
kemudian jam di sekolah nggak boleh lama. Ya. Padahal pada On off juga ya. Iya, pada saat itu sayanya maunya Full. ya, karena kita udah melihat dampaknya Ya, itu sangat mengerikan. Iya. Tapi sekarang kan udah hampir 1 tahun kita boleh full Sudah ya. mulai normal kembali Sudah ya. normal kembali, dan saya juga bisa melihat perubahan-perubahan dari murid kita. Bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah bebas kembali setelah 3 tahun? Saya sih senangnya luar biasa ya, karena Iya. apa yang kita gariskan itu saya masih bisa tetap menjalankan. Luar Ya. biasa. Maju terus untuk sekolah Nanyang Tsehui ya. Kedepannya Ibu apalagi menjadi program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah Nanyang Tsehui ini? Sekarang kan ya Pak, dulu di setiap sekolah kan ada namanya guru BP konseling Iya. ya, kita udah ada psikolog pun udah ada. Sekarang di sekolah Nanyang Iya. tersedia hipnoterapis. Wih, luar Ya. biasa ini. Kita ada seorang hipnoterapis, karena saya belajar dan guru saya Pak Adiwe Gunawan. Itu top Indonesia. Iya, putri saya juga Novita Lestari juga belajar. Hebat. Putri saya itulah yang Salah nanti satu yang terbaik di Asia Tenggara ini. Pak Pak Adi, benar. ya. Dan beliau itu kalau mengajarkan benar-benar Iya. all out ya. All out. Dan murid Pak Adi juga sekarang bergabung dengan kami karena kami melihat sekarang ini hipnoterapis itu penting sekali Iya. untuk anak-anak. Jadi kita sudah ada itu, kemudian kita ke depannya ingin membuat satu daycare. Karena kenapa? Orang tua sekarang kan keluar berkantor. Anaknya pulang jam tengah hari, balik ke rumah, ditinggalkanlah sama yang jaga ART, yang jaga babysitternya, pengasuh, pengasuhnya. Ya, rasanya kasihan juga ya. Jadi kita rencana mau buat, nah anak-anak itu kita akan memberi suatu activity yang free gadget. Oke. Biar Free mereka- gadget. Ya. Karena anak pulang ke rumah sama babysisternya Pasti dikasih gadget. Pasti dikasih Paling gadget. mudah. Iya. Dan dikasih gadget, babysitternya udah agak tenang. Iya, jadi itulah yang kita bilang, kita mesti putuskan mata rantai Iya. dengan gadget ini. Supaya nanti karakter dan fondasi disiplinnya lebih baik lagi ya. Iya. Dimulai dari sangat dini ya. Iya. Sekarang mengerikan. Mau membawa anak-anak makan asal ada gadget sudah gampang kan? Iya. Kalau dulu orang tua kita mau menyuap kita dengan segala upaya, Iya, lihat iya. burung, lihat pohon, lihat apa yang penting masuk. Sekarang plak sudah makan. Tapi Dan itu tidak bagusnya adalah di penglihatan juga. Makanya Benar, anak-anak sekarang benar. itu yang mata-mata yang Iya. yang penyakit mata itu makin banyak makin ya. ya. Dan ketidaksabaran ya. Ini Dan itu ya. efeknya lagi ke lambung juga. Iya. Nanti kebiasaan setelah besar makan terburu-buru, lambung bermasalah. Lambung bermasalah akan mempengaruhi seluruh kesehatan tubuh juga. Jadi makanya kenapa sekolah makannya itu mindful. Oh, iya. Jadi lambungnya itu gak terkejut dengan Iya. desakan makanannya begitu cepat. Iya. Jadi harus Keburu-buru dikunyah. terus iya, ya. benar-benar. Ini luar biasa, banyak hal positif yang sahabat Tribuners setelah mendengar dari Ibu Lindawati Ruslini MPD, kita secara tidak langsung mendapatkan banyak hal-hal di dalam kehidupan ini ya, di pendidikan, kesabaran, menghargai hidup, kebajikan, banyak sekali hal-hal yang baik yang kita bisa melihat, mendengar dan merasakan di sekolah Nanyang Tsehui ini. Sobat Tribuners, pastikan Anda mengenal lebih dekat lagi sekolah Nanyang Tsehui ini, dan silakan ada waktu silakan mampir ya untuk melihat-lihat ya, mendengar lebih banyak alumni di sana seperti apa, yang kita percaya bahwa hal yang baik itu akan memberikan dampak yang positif di kemudian hari sangat banyak. Bu Lindawati, tidak terasa hampir 1 jam. Oh, ya. Sebagai penutup, Waduh, apa hebat yang ya. Ibu akan sampaikan ke sahabat Tribuners? Sahabat Tribuners, Ya. kedepannya kita mendapat tantangan yang sangat luar biasa di dalam hal
mendidik dan membesarkan anak karena pengaruh gadget. Untuk itu, kepada para orang tua, marilah kita bersama-sama lebih menyadari bagaimana kita bisa membuat anak kita ini merasa bersalah kalau dia membuat kesalahan. Kalau anak bisa merasa bersalah terhadap orang tuanya, dia pada saat dia membuat kesalahan, anak ini mau dilemparkan ke dunia manapun, kita sudah aman. Jadi orang tua, kita mari sama-sama belajar kembali bagaimana mengasuh anak. Karena apa yang kita dapat cara mengasuh anak yang zaman dulu sudah tidak akan berlaku untuk generasi sekarang ini. Saya kira itu ya Pak ya. Oh, luar biasa hari ini Ibu Insinyur Lindawati Rusli MPD ya, Ketua Yayasan Pendidikan Nenek Indonesia. Terima kasih sekali lagi sudah sharing banyak tentang bagaimana pendidikan yang baik itu bagi masyarakat, bagi kita semua. Hari ini saya juga belajar banyak dari Ibu. Terima kasih. Ya, semoga ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Kepada sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami 1 jam dan nantikan inspirasi bisnis yang selalu menarik untuk Anda setiap Jumat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih.